Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ekspedisi Misteri Raden. Ya, dengan ekspedisi misteri Magic sama saja ya. Bahwa di sini saya akan menjelaskan benda pusaka yang terbendam atau terkubur ribuan tahun. Ya, di sini yang intinya saja ya, niat saya di sini ingin bersilaturahim kepada Anda dan para pencipta dan para koleksi benda mistik atau benda pusaka. Saya pribadi ngiring silaturahimna bahwa babarayan itu sangat diwajibkan dibandingkan mempunyai musuh satu kan. Jadi pribadinya gini, sudah banyak mempunyai baraya akan merasa sedikit dibandingkan mempunyai musuh satu. Jadi logis saya takut kesini, takut kalau kita mempunyai musuh, tapi kalau di sini saya banyak dulur baraya, insya Allah dan alhamdulillah plong lah gitu. Iya, di sini saya akan mengeksplorasikan barang-barang pusaka semodel jenis ya ini kujang ya. Kujang ini bisa disebut ciri khas atau simbol dari Garut. Emang kota lain mempunyai kujang kan, bahwa kujang itu simbol dari kerajaan Pajajaran ya, kerajaan Pajajaran di zaman dahulu, atau bisa disebut dengan pusaka Siliwangi. Iya, jadi kalau masalah pusaka Siliwangi itu identiknya polos, tidak memiliki makna polos lah. Tapi kalau meyakinkan dengan benda-benda pusaka Siliwangi yang asli itu tidak dohir, jadi gaib lah. Kalau masalah pusaka Siliwangi atau kujang Siliwangi yang asli. Nah, tadi jadi pertanyaannya kenapa kok jadi dohir bisa disebutkan kategori dengan kujang Siliwangi, bahwa mereka menganggapnya itu emang ciri khas Garut atau bisa disebut pusaka Garut yang dimiliki oleh Raja Prabu Siliwangi yang memiliki kujang. Ada kujang gaib, kujang kembar, tetek bengek lah, banyak lah gitu kan ya. Mohon maaf karena saya orang Garut, tidak bisa Indonesia, sedikit-sedikit saja ya. Ya, yang Indonesia. Jadi kujang-kujang dohir itu dibuatnya oleh manusia yang berilmu gitu kan ya. Dia boleh membuat kujang, keris, badik dan lain-lain. Ya, karena saya di sini memiliki kujang, saya akan menguak atau merasakan energi yang ada di benda-benda pusaka ini gitu kan ya. Ya, kita akan buka. Jadi saya penarikannya tidak gini tapi polos ya, polos warna kuning. Kalau saya bisa dilihat ini dari bahan kuningan iya, tapi kuningan ini masya Allah ya, yang membuatnya itu sangat pintar, kreatif. Saya meyakinkan bahwa pembuatan itu tidak dibuat oleh sembarang orang, yakin dibuatnya oleh sebenarnya karuhun orang yang membuatnya gitu kan ya. Benda ini saya mendapatkan dari makam ya, makam Sukabening. Saya niatnya ingin bersilaturahim, bertawasul atau mendoakan makam-makam yang di sana sebut tempat-tempat keramat, angker. Saya mendoakan dan niat saya ke sana baik, dengan itikat saya bersilaturahim ya, karunia ngasih saya ini yang namanya kujang. Emang kujang bisa disebutkan ini kujang Siliwangi gitu kan, bisa. Tapi kalau asli tidak dohir, gaib gitu. Kalau asli kujang Siliwangi dengan polos. Tapi saya membuatnya tapi gini ya, kujang ini memiliki bahasa Arab, ada tulisan Arab
bisa dilihat bahasa Arab kan ya, emang dia itu pen kepada Siliwangi lah, kalau bahasa zaman sekarang mau ngepes gitu kan, yang ngepen ngepen kepada Siliwangi ya, kepada Siliwangi sampai dia mempunyai itikad sendiri ingin membuat. Tapi saya bisa meyakinkan bahwa ini ada hodamnya juga ya. Jadi kata hodam itu pembantu kan, hodam itu pembantu. Karena saya di sini ingin mengeksplorasikan, mohon maaf bukan sombong ya, tapi mengeksplorasikan, melihatkan bahwa benda-benda pusaka itu emang nyata ada gitu kan ya. Ada sebagai koleksi seperti di kalung, kujang ada gitu kan, tapi ini kujang kan ya, kujang yang disebut dengan kujang Siliwangi gitu kan ya. Ya, jadi penjelasan gini, emang iya benar ini kujang buatan manusia yang sudah meninggal, bisa disebutkan ratus tahun bisa, ribuan tahun bisa, sampai terpendam. Sudah banyak orang yang memburu seperti barang-barang pusaka itu, banyak sekali orang yang memburu benda-benda atau pusaka-pusaka ke tempat-tempat mana, sangat banyak dan sangat banyak. Dan alhamdulillahirobbilalamin saya mendapatkannya. Saya tidak minta, tujuan saya itu bukan menggambarnya, bukan, tapi bersilaturahim, niat bersilaturahim ke tempat itu. Jadi intinya kujang ini memiliki aura yang bisa disebutkan kategori wow gitu kan ya. Wow, sangat aura. Saya bisa merasakan kalau Anda benar-benar meyakinkan dengan ilmunya masing-masing, saya yakin ini bukan disebut benda sembarang gitu kan ya. Karena saya koleksi dengan barang-barang ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Emang saya ini konten yang pertama awal gitu kan ya. Tapi insya Allah kedepannya saya akan terus bereksplorasi sebenarnya benda-benda pusaka seperti keris, kujang, batu akik dan lain-lainnya gitu kan. Di sini saya akan terus merasakan aura ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah dia berkata kepada saya, mohon maaf ya, dia berkata kepada saya dia ingin ikut dengan saya. Oke, silakan kalau mau ikut, tapi saya tidak akan mentuhankan kepada barang ini, tidak akan. Tapi saya sebatas koleksi, suka saja gitu kepada barang-barang ini gitu kan. Ya, siap. Nah, jadi kalau hasilnya ya awalnya itu polos, tidak ada gagangnya dan tidak ada cerakannya. Karena saya kenal dengan si Abah ya, kalau saya si sepuh gitu kan, saya minta untuk dicerangkain, kenapa bahaya gitu kan. Alhamdulillah alamin, bayangin saya dengan dipercantik lah, karena istilah nama ngebagus baru barang sendiri itu kan lebih baik gitu kan. Jadi kujang ini bisa disebut kategorikan benda pusaka, bisa ya. Mohon maaf kalau saya sedikit gugup ya, kan saya baru mulai lagi membuat konten-konten seperti barang ini ya. Mohon maaf gitu kan, gugup ya, dikit-dikit wajar gitu kan ya. Ya, kita akan terus mendalami kujang ini. Iya, jadi perbedaan gini, kalau Anda belum paham bisa komen di bawah ya. Kalau belum paham bisa komen di bawah ya. Di sini saya akan terus menetralisir atau memperjelas barang ini. Jadi intinya saya pergi dari rumah
ke makam itu bisa disebut makam Sukawening lah, makam umum kalau salah, makam umum. Di situ saya bisa merasakan hawa-hawa atau aura-aura negatif dan positif, karena niat saya baik, tidak untuk menantang, tapi niat saya silaturahim dan mendoakan para karuhun yang ada di sana, sampai dia ngasih kepada saya dengan cendera mata. Iya, ini cendera mata dari karuhun Sukawening. Iya, dari karuhun Sukawening, dia kasih dengan amanatnya kepada saya, pakai dengan kemaslahatan atau kebaikan. Insya Allah saya akan menjaga, merawat benda-benda seperti ini. Karena apa? Banyak orang istilah nama banyak balines barang, tapi saya insya Allah dengan keyakinan saya bisa mengurus atau menundukkan barang-barang ini. Ya intinya saya tidak akan panjang lebar, sedikit saja ya penjelasan kujang. Kalau belum paham bisa komen di bawah, kita akan memperjelas lagi. Jadi perbedaan kujang Siliwangi dan kujang buatan-buatan itu dari bahan-bahan bisa, dari kata perkataan bisa. Jadi intinya gini, kalau kujang asli Prabu Siliwangi itu gaib, tidak terlihat oleh mata, itu asli. Sebenarnya kujang kembar, kujang gaib, dan kujang lain-lainnya. Tapi kok kenapa ada kujang yang mendohir terus seperti ini? Ini bukan kujang Siliwangi, bukan, tapi ini kujang orang-orang yang terdahulu yang membuatnya gitu kan. Emang faktanya nah banyak itu sebutnya kujang Siliwangi. Kita banyak orang yang disebutkan itu kujang Siliwangi, itu kujang Siliwangi. Ya banyak, sangat banyak menyebutkan kujang Siliwangi. Emang apa? Karena apa menyebutkan kujang Siliwangi? Karena pemiliknya emang dia. Karena banyak orang ngepes pada dia sampai dia istilah nama membuat gitu kan, membuat kujang ini gitu kan. Semodel ya semodel apa ya gimana? Di zaman dahulu mah semodel kujang itu bisa disebut pusaka. Kalau sekarang mah ya semodel pedang, samurai kalau sekarang mah. Tapi zaman dahulu mah kujang, tombak gitu kan ya. Karena kerajaan-kerajaan itu pasti mempunyai yang disebut senjata kerajaan gitu kan, seperti kujang, seperti tombak, keris, banyak lagi lah. Keris juga banyak nama-namanya juga. Saya tidak tahu ini namanya apa, kujang apa ya. Tapi kalau saya dirarat, ini ada bolong itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang asli itu yang Siliwangi itu ya hitam, sangat hitam ya, dan tidak mempunyai aksara atau bahasa Arab. Ini tidak mempunyai kujang Siliwangi itu ya, tidak punya. Itu asli kujang Siliwangi. Ya bisa disebut segitu saja dari eksplorasinya. Sekian dari saya pribadi, dan intinya jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mohon maaf ya bila dari kata demi kata yang salah, mohon maaf, karena saya awal ya belum pede gitu kan ya. Tapi insya Allah ke depan saya akan pede, akan terus memperjelas atau menjelaskan seperti biah barang-barang, syuting ke tempat mistik lah, yang dianggap tempat itu misteri, banyak yang mengganggu. Insya Allah lah tim kami akan menelusuri atau seperti legenda, misteri, mitos. Saya akan mengkuaknya, saya akan terus mengeluarkannya, terus positifkan. Jadi gini, kalau tempat itu banyak mengganggu, insya Allah saya bisa untuk mempositifkan
gitu kan ya. Karena gini, kalau jin, kalau kita diganggu maka dia akan marah. Kalau kita ganggu tapi niat kita baik, dia akan lebih baik kepada kita. Segitu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.